Petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB, jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, Provinsi Jawa Timur, tahun pelajaran 2022-2023. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022-2023 meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan atau prestasi. Mekanisme yang digunakan pada PPDB tahun pelajaran 2022-2023 dengan moda dalam jaringan daring secara penuh kecuali beberapa satuan pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba akademik pengetahuan dan teknologi, dan lomba non-akademik olahraga, seni budaya, keagamaan, dan kepramukaan. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik. Memberi kesempatan pada anak guru tenaga kependidikan, anak tenaga kesehatan, dan atau orang tua, wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi. Persyaratan PPDB. Calon peserta didik baru SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MS dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK merupakan lulusan SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS tahun 2022 atau lulusan tahun sebelumnya. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK wajib terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2022 tanggal 20 Juni tahun 2022 dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat tentang status keadaan bencana. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi bencana alam dan atau bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Catatan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam dan sosial. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah coronavirus disease COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non-alam. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa, Lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Sesuatu hal meliputi kartu keluarga baru karena penambahan pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru,
dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap IPPDB tahun 2022 dan kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Jenjang SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang SMP, bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal, asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis dan surat keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan di atas, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA, dan Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Calon peserta didik baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan atau tidak bertindik bagi calon peserta didik baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon peserta didik baru wanita, dengan mengisi isian surat pernyataan. Persyaratan khusus bagi calon peserta didik baru SMK. Calon peserta didik tidak boleh buta warna pada bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian, tata kecantikan rambut dan kulit, tata busana, multimedia, teknologi dan rekayasa kecuali program keahlian, teknologi konstruksi dan properti, teknik industri, farmasi, seni dan industri kreatif kecuali program keahlian kompetensi keahlian, seni patung, seni musik, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater pemeranan, produksi dan siaran program radio, produksi dan siaran program televisi. Calon peserta didik tinggi badan paling rendah 153 cm untuk wanita dan paling rendah 158 cm untuk laki-laki pada bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian, usaha perjalanan wisata, perhotelan, spa dan beauty terapi, tata kecantikan rambut dan kulit, teknik alat berat. Pembentukan kelas industri bagi SMK dapat dilakukan setelah pelaksanaan PPDB dan dilakukan di sekolah masing-masing dan tidak boleh menambah pagu. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB. Tahap I-Online. Jalur afirmasi SMA SMK. Jalur perpindahan tugas orang tua, wali SMA SMK. Jalur prestasi hasil lomba SMA SMK. Tahap 2 Online. Jalur prestasi nilai akademik SMA. Tahap 3 online, jalur zonasi SMK. Tahap 4 online, jalur zonasi SMA. Tahap V online, jalur prestasi nilai akademik SMK. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus SMANOR, SMKN 12 Surabaya.
Sekolah Berasrama SMA Negeri Taruna Jawa Timur. SMA Terbuka 19 Surabaya, SMA Terbuka Kepanjen Malang, SMA Terbuka 11 November Kediri, SMA Terbuka Rejo Tangan Tulungagung. Sekolah di wilayah Kepulauan SMA N1 Masalembu Pegunungan, dan Pedalaman, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Jalur pendaftaran PPDB. Jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Kuota jalur afirmasi adalah 15% dari pagu sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu sebanyak 7%, anak buruh adalah sebanyak 5%, dan penyandang disabilitas adalah sebanyak 3% dari pagu sekolah. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan, sedangkan jenjang SMK berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1. Sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar KIP, dapat dilihat melalui situs https://pip.kemdikbud.go.id. Kartu Indonesia Sehat KIS dapat dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id. atau https://dtks.kemensos.go.id atau https://cekbansos.kemensos.go.id. Kartu Keluarga Sejahtera KKS dapat dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id atau https://cekbansos.kemensos.go.id. Program Keluarga Harapan PKH dapat dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id atau https://cekbansos.kemensos.go.id. Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai KBPNT dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id atau https://cekbansos.kemensos.go.id. Kartu Bantuan Sosial Tunai BST dilihat melalui situs https://dtks.kemensos.go.id atau https://cekbansos.kemensos.go.id. Program bantuan pemerintah daerah lainnya, sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Apabila dalam poin tersebut tidak terpenuhi, dapat menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, desa. Jalur afirmasi dari anak buruh dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti pada poin di atas serta surat tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua, wali. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua, wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud di atas, sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud di atas dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal, asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh psikolog, psikiater,
dokter spesialis, dan surat keterangan kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat. Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai layanan yang ada. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Dan dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SMA, dan dimasukkan kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jalur perpindahan tugas orang TUA-WALI diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK, yang terdiri dari pindah tugas orang tua wali, anak guru tenaga kependidikan, dan anak tenaga kesehatan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali, 5% dari pagu sekolah, yang terbagi atas pindah tugas orang tua wali sebanyak 2%, anak guru tenaga kependidikan sebanyak 2%, dan anak tenaga kesehatan sebanyak 1% dari pagu sekolah. Jalur PPDB pindah tugas orang tua wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan, dan surat keterangan domisili. Surat penugasan yang dimaksud diperoleh saat calon peserta didik baru tersebut bersekolah di SMP sederajat. Perpindahan tugas orang tua wali yang dimaksud adalah antar kabupaten kota dalam Provinsi Jawa Timur, atau dari luar Jawa Timur. Surat keterangan domisili yang dimaksud diterbitkan pada saat orang tua wali mulai pindah tugas oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang. Dalam hal surat keterangan domisili tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan surat keterangan domisili sesuai dengan alamat instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan yang dikeluarkan oleh atasan langsung. Surat keterangan domisili tersebut tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur pindah tugas orang tua wali. Jalur PPDB anak guru tenaga kependidikan diperuntukkan bagi anak guru tenaga kependidikan baik PNS non-PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan. Jalur PPDB anak tenaga kesehatan diperuntukkan bagi anak dokter, perawat, sopir ambulans, tenaga teknis kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung tempat orang tua wali bertugas. Jalur anak tenaga kesehatan dapat menggunakan surat keterangan domisili yang diterbitkan pada saat orang tua wali mulai bekerja di rumah sakit puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang. Dalam hal surat keterangan domisili, tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan domisili sesuai alamat rumah sakit puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja. Surat keterangan domisili sesuai dengan alamat rumah sakit puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja, tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur anak tenaga kesehatan. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua wali. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1. Sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua, wali, dan anak tenaga kesehatan,
maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru tenaga kependidikan. Dan dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua, wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA, dan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jalur prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non-akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional. Kuota jalur prestasi hasil lomba sebanyak 5% dari pagu sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2%, dan prestasi hasil lomba bidang non-akademik sebanyak 3% dari pagu sekolah. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non-akademik dan sebaliknya. Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA dan jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik pada jenjang SMA calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik, sedangkan pada jenjang SMK calon peserta didik baru dari dalam zona atau luar zona. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1. Sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik yang dimaksud adalah prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari Olimpiade Sains Nasional OSN atau Kompetisi Sains Nasional KSN. Olimpiade Literasi Siswa Nasional OLSN. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia OPSI. Kompetisi Sains Madrasah KSM. Kompetisi Robotika, dan lomba bidang akademik lainnya. Prestasi hasil lomba bidang non-akademik terdiri dari prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N. Prestasi bidang olahraga Gala Siswa Indonesia GSI. Ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah Aksioma. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Pekan Olahraga Nasional PON. Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Popwil. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda, dan Paragames Olahraga Nasional. Prestasi bidang keagamaan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ. Hafiz Quran. Prestasi bidang pramuka. Delegasi sekolah, dan prestasi lomba bidang non-akademik lainnya. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan. Prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan individu dan atau beregu kelompok. Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu perorangan ataupun beregu kelompok, dan tidak berjenjang individu perorangan ataupun beregu kelompok. Adapun prestasi yang bersifat beregu kelompok maka jumlah yang diterima di 1 satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP sederajat asal. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP sederajat asal tentang tingkat lombanya. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP sederajat. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jalur prestasi nilai akademik.
Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA-SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi angka dari SMP sederajat. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% dari pagu sekolah dan berasal dari dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK sebanyak 65% dari pagu sekolah yang berasal dari dalam dan atau luar zona. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan atau luar zona. Mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan berasal dari nilai pengetahuan KI 3 saja. Nilai akreditasi angka SMP sederajat diambil dari website https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi. Bagi SMP sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Bagi SMP sederajat yang belum tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70. Bagi SMP sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah asal. Nilai akhir merupakan gabungan rerata nilai rapor dengan bobot 70% dan nilai akreditasi SMP sederajat asal dengan bobot 30%. Nilai akhir yang dimaksud digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA-SMK. Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap IPPDB 2022, tanggal 20 Juni tahun 2022. Bagi sekolah jenjang SMA-SMK yang berada di kabupaten kota perbatasan Provinsi Jawa Timur dapat menerima calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota. Kuota jalur zonasi jenjang SMA adalah 50% dari pagu sekolah. Kuota jalur zonasi jenjang SMK adalah 10% dari pagu sekolah. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan atau luar zona. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud, tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah, kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat tentang status keadaan bencana. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi bencana alam, dan atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Catatan: menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
disebutkan ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam dan sosial. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah coronavirus disease COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non-alam. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa, Lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Sesuatu hal meliputi kartu keluarga baru karena penambahan pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap IPPDB tahun 2022, dan kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Dalam hal kuota jalur zonasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Pagu calon peserta didik baru. Pagu calon peserta didik baru paling banyak 36 peserta didik dalam satu rombongan belajar. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku. Tahapan pendaftaran. Pengisian nilai rapor. Kepala sekolah atau yang ditugasi kepala sekolah pada SMP, sederajat mengisikan nilai rapor untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (MTS-SMPK) sama dengan nilai rata-rata agama. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris pada kompetensi pengetahuan KI 3 saja dari semester 1 sampai dengan semester 5 secara online melalui aplikasi PPDB. Mulai tanggal 23 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2022, melalui situs https://rapor.ppdb.jatimprof.go.id. Verifikasi nilai rapor. Calon peserta didik baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai tanggal 27 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2022 melalui situs https://ppdb.jatimprof.go.id. Pembetulan nilai rapor bagi calon peserta didik baru yang terdapat kesalahan entry dilakukan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai tanggal 28 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2022 melalui situs https://rapor.ppdb.jatimprof.go.id. Semua calon peserta didik baru mengambil PIN Personal Identification Number dan menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs https://ppdb.jatimprof.go.id mulai tanggal 2 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni tahun 2022 secara online. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran. Waktu pelaksanaan. Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2022. Maret sampai Mei tahun 2022 jam kerja offline. Entry nilai rapor oleh Kepala Sekolah SMP, sederajat. 23 sampai tanggal 28 Mei tahun 2022. Pukul 1 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Verifikasi nilai rapor oleh siswa. 27 sampai tanggal 30 Mei tahun 2022. Pukul 1 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat internet online. Pembetulan nilai rapor oleh Kepala Sekolah SMP, sederajat. 28 sampai tanggal 31 Mei tahun 2022.
Pukul 1 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Pra pelaksanaan PPDB 2022. Pengambilan PIN oleh calon pendaftar tanggal 2 sampai 18 Juni tahun 2022. Pukul 1 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Pelatihan pendaftaran 13 sampai 18 Juni tahun 2022. Pukul 1 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. PPDB tahap I, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang TUA-WALI, dan jalur prestasi hasil lomba. Pendaftaran 20 sampai 21 Juni tahun 2022. Pukul 1 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Verifikasi dan validasi oleh SMA SMK. 21 sampai 23 Juni tahun 2022. Sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Internet online. Pengumuman tanggal 24 Juni tahun 2022. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Internet online. Cetak bukti penerimaan oleh siswa tanggal 24 Juni tahun 2022. Pukul 8 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. PPDB tahap 2, jalur prestasi nilai akademik SMA. Pendaftaran 25 sampai 26 Juni tahun 2022. Pukul 1 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Penutupan tanggal 26 Juni tahun 2022. Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Pengumuman tanggal 27 Juni tahun 2022. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Internet online. Cetak bukti penerimaan oleh siswa tanggal 27 Juni tahun 2022. Pukul 8 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. PPDB tahap 3, jalur zonasi SMK. Pendaftaran 28 sampai 29 Juni tahun 2022. Pukul 1 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Penutupan tanggal 29 Juni tahun 2022. Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Pengumuman tanggal 30 Juni tahun 2022. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Internet online. Cetak bukti penerimaan oleh siswa tanggal 30 Juni tahun 2022. Pukul 8 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. PPDB tahap 4, jalur zonasi SMA. Pendaftaran 1 sampai 2 Juli tahun 2022. Pukul 1 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Penutupan tanggal 2 Juli tahun 2022. Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Pengumuman tanggal 3 Juli tahun 2022. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Internet online. Cetak bukti penerimaan oleh siswa tanggal 3 Juli tahun 2022. Pukul 8 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. PPDB tahap 5, jalur prestasi nilai akademik SMK. Pendaftaran 4 sampai 5 Juli tahun 2022. Pukul 1 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Penutupan tanggal 5 Juli tahun 2022. Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Pengumuman tanggal 6 Juli tahun 2022. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Internet online. Cetak bukti penerimaan oleh siswa. Tanggal 6 Juli tahun 2022. Pukul 8 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Internet online. Daftar ulang di Sekolah 7. Tanggal 8 Juli tahun 2022. Pukul 8 pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Offline. Tata cara pengambilan PIN bagi lulusan tahun 2022. Login ke situs https://ppdb.jatimprof.go.id dengan menggunakan nomor pokok sekolah nasional, NPSN, sekolah asal, NISN, dan tanggal lahir. Mengisi data dan mengunggah kartu keluarga KK dan atau surat keterangan domisili. Menentukan titik lokasi rumah. Saat login selanjutnya, setelah 2-3 hari, jika data sudah diverifikasi oleh operator SMA/SMK maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru lulusan Jatim tahun 2022 yang nilai rapor belum diisikan oleh kepala sekolah SMP sederajat asal. Login ke situs https://ppdb.jatimprof.go.id dengan menggunakan nomor pokok sekolah nasional, NPSN, sekolah asal, NISN, dan tanggal lahir. Mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester. Mengisi data dan mengunggah kartu keluarga KK dan atau surat keterangan domisili. Menentukan titik lokasi rumah. Saat login selanjutnya, setelah 2-3 hari, jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru luar Jatim atau lulusan Jatim sebelum tahun 2022. Untuk siswa lulusan SMP luar Jatim, mengisi identitas pribadi, NISN, nama siswa sesuai ijazah dalam kapital, nama sekolah asal sesuai ijazah. Untuk siswa lulusan SMP Jatim sebelum tahun 2022, mengisi identitas pribadi, NISN, nama siswa sesuai ijazah dalam huruf kapital, pilih sekolah asal yang ada dalam sistem. Mengisi nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester. Untuk lulusan SMP sederajat luar Jatim, mengisi nilai akreditasi dalam bentuk angka dari sekolah asal dan mengunggah foto sertifikat akreditasi. Mengisi data dan mengunggah kartu keluarga KK dan atau surat keterangan domisili. Menentukan titik lokasi rumah. Sistem memberikan akun dan password untuk login selanjutnya setelah 2-3 hari agar dapat melihat hasil verifikasi petugas. Saat login selanjutnya, setelah 2-3 hari, jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Tata cara pendaftaran untuk calon peserta didik. Jalur afirmasi SMA/SMK. Login ke situs https://ppdb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA, memilih 1 sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Untuk SMK, memilih 1 kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat KIS, Kartu Keluarga Sejahtera KKS, Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Sosial Tunai BST, Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai KBPNT, Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM, dan atau program bantuan pemerintah daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Khusus peserta didik dari anak buruh mengunggah poin di atas ditambah dengan surat tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua wali. Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengunggah hasil asesmen awal, asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis dan surat keterangan dari kepala sekolah asal. Mengunduh bukti pendaftaran. Jalur perpindahan tugas orang tua, wali SMA/SMK. Login ke situs https://ppdb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA, memilih 1 sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Untuk SMK, memilih 1 kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona.
Untuk jalur pindah tugas orang tua, wali mengunggah SK mutasi perpindahan tugas orang tua, wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Khusus anak guru tenaga kependidikan memilih 1. Sekolah untuk jenjang SMA atau memilih 1. Kompetensi keahlian untuk jenjang SMK sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA SMK negeri, mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan dari kepala sekolah SMA SMK tempat bertugas. Khusus anak tenaga kesehatan mengunggah surat keterangan dari atasan langsung rumah sakit puskesmas tempat orang tuanya bertugas. Mengunduh bukti pendaftaran. Jalur prestasi hasil lomba SMA SMK. Login ke situs https://ppdb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA, memilih 1. Sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Untuk SMK, memilih 1. Kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona. Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi. Mengunduh bukti pendaftaran. Jalur prestasi nilai akademik SMA SMK. Login ke situs https://ppdb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA, memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Untuk SMK, memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan atau luar zona. Mengunduh bukti pendaftaran. Jalur zonasi SMA SMK. Login ke situs https://ppdb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA, memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Untuk SMK, memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan atau luar zona. Mengunduh bukti pendaftaran. Kriteria pemeringkatan. Jalur afirmasi SMA SMK. Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. Jarak domisili terdekat. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Waktu pendaftaran. Jalur perpindahan tugas orang tua, wali SMA SMK. Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. Jarak domisili terdekat. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Waktu pendaftaran. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan non-akademik, diperingkat berdasarkan urutan. Bobot prestasi, scoring. Rerata nilai rapor. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua, penskoran berdasarkan. Prestasi berjenjang individu, lihat tabel berikut. Prestasi berjenjang beregu, lihat tabel skor berikut. Prestasi tidak berjenjang individu. Lihat tabel skor berikut. Prestasi tidak berjenjang beregu. Lihat tabel berikut. Khusus hafiz Quran. Scoring sebagai berikut. Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren, Lembaga Tahfizul Quran, dan dilegalisir oleh Kantor Kemenak Kabupaten Kota. Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi, nasional, internasional, skor dihitung dengan cara delegasi individu, setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang individu, sesuai tingkatannya. Delegasi beregu, setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang beregu, sesuai tingkatannya. Jalur prestasi nilai akademik SMA SMK. Diperingkat berdasarkan urutan. Jumlah nilai akhir. Jika jumlah nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran. Pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bahasa Indonesia. Matematika. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan sosial. Bahasa Inggris. Waktu pendaftaran. Jalur zonasi SMA SMK. Pemeringkatan berdasarkan urutan.
Jarak domisili terdekat. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Waktu pendaftaran. Pengumuman dan cetak bukti penerimaan. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali, jalur prestasi hasil lomba, jalur prestasi nilai akademik, dan jalur zonasi, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs https://ppdb.jatimprof.go.id. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti pendaftaran melalui situs https://ppdb.jatimprof.go.id. Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tata cara daftar ulang. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya. Daftar ulang dilaksanakan secara offline di sekolah, setelah seluruh tahapan PPDB berakhir. Peserta didik yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah dan menunjukkan dokumen aslinya, serta fotokopi kartu keluarga dan menunjukkan dokumen aslinya. Proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Pengawasan dan pengaduan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh cabang dinas pendidikan masing-masing wilayah. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan. Pihak orang yang memungut biaya PPDB. Pihak orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu, pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat dinas pendidikan untuk kepentingan pribadi golongan. Pelanggaran yang sejenis. Petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB, jenjang SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2022-2023. Pendaftaran calon peserta didik untuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri tahun pelajaran 2022-2023 dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 tentatif. Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut untuk pendaftaran tahun pelajaran selanjutnya. Pendaftaran calon PPDB Satuan Pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki akte kelahiran, surat tanda kenal lahir, surat keterangan dari RT/RW. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dengan menyertakan KAPI kartu keluarga. Usia calon peserta didik TKLB paling sedikit 4 tahun pada awal tahun pelajaran baru. Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen formal atau informal tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar halus. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki akte kelahiran, surat tanda kenal lahir, surat keterangan dari RT/RW. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dengan menyertakan KAPI kartu keluarga. Usia calon peserta didik SDLB paling rendah 6 tahun pada awal tahun pelajaran baru. Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen formal atau informal tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar halus. Bagi calon peserta didik SMPLB harus memiliki akte kelahiran, surat tanda kenal lahir, surat keterangan dari RT/RW. Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dengan menyertakan KAPI kartu keluarga.
Bagi calon peserta didik SMPLB telah tamat SDLB SDMI paket A dibuktikan ijazah dan lampiran surat keterangan hasil ujian SKHU SDLB SDMI MTS paket A. Usia calon peserta didik SMPLB paling rendah 11 pada awal tahun pelajaran baru. Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen formal atau informal tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar halus. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki akte kelahiran, surat tanda kenal lahir, surat keterangan dari RT RW. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dengan menyertakan KAPI kartu keluarga. Bagi calon peserta didik SMALB telah tamat SMPLB SMP MTS paket B dibuktikan ijazah dan lampiran surat keterangan hasil ujian SKHU SMPLB SMPLB SMP MTS paket B. Usia calon peserta didik SMALB paling rendah 16 tahun pada awal tahun pelajaran baru. Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen formal atau informal tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar halus. Seleksi. Pada prinsipnya semua calon peserta didik pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia. Bila pendaftar melebihi pagu maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima. Setiap sekolah wajib melakukan asesmen terhadap semua calon peserta didik dengan tidak membebankan biaya pada calon peserta didik. Asesmen sedikitnya meliputi aspek ketajaman penglihatan, kemampuan intelektual, ketajaman pendengaran, kemampuan motorik, kemampuan interaksi komunikasi, kemampuan berbahasa, perilaku. Seleksi dan asesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat 1 minggu setelah peserta didik masuk sekolah. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon peserta didik untuk memperoleh informasi hasil asesmen dan kajiannya. Pengumuman calon peserta didik yang diterima dan proses daftar ulang paling lambat tanggal 31 Agustus tahun 2022. Jumlah peserta didik yang diterima untuk SDLB paling banyak 5 orang setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMALB paling banyak 8 orang setiap rombongan belajar. Bagi sekolah yang kekurangan kelebihan pagu diharuskan bekerja sama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman. Pada daftar ulang tidak diperkenankan ada biaya yang dimintakan pada orang tua peserta didik kecuali biaya tes pemeriksaan oleh tenaga ahli lainnya. Mutasi perpindahan peserta didik. Satuan pendidikan melakukan penerimaan peserta didik melalui mutasi jika peserta didik tiap rombel di sekolah tersebut memungkinkan untuk menerima peserta didik baru dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Perpindahan, mutasi peserta didik diatur oleh kepala SLB yang bersangkutan. Pendaftaran perpindahan, mutasi peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB negeri swasta di satuan pendidikan dan dilaporkan ke cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan diketahui oleh pengawas sekolah masing-masing. Perpindahan, mutasi peserta didik dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan umum yang berlaku. Satuan pendidikan tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan di luar ketentuan di atas. Perpindahan, mutasi peserta didik semester genap tahun pelajaran 2022-2023 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas. Pembiayaan. Pendaftaran peserta didik baru ke TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB negeri tidak dikenakan biaya. Biaya pendaftaran ke satuan pendidikan swasta ditetapkan oleh pengurus yayasan, kepala satuan pendidikan dan komite satuan pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat. Sekolah yayasan memberikan keringanan biaya bagi peserta didik yang tidak mampu paling rendah 10% dari jumlah siswa yang diterima dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sanksi. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan pendidikan TKLB,
SDLB, SMPLB, dan SMALB di Provinsi Jawa Timur. Apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.